Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar Al-Quran secara pelan-pelan dan juga belajar ilmu tajwid dasar. Nah, sekarang di surah Al-Mulk. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di ayat yang pertama ini yang penting sekali adalah ada harokat yang tegak seperti alif ini ataupun disebut dengan alif kecil, maka dibaca panjang dua harokat karena mad asli. Kemudian di sini ada tanda wakaf yang seperti ini, ada huruf shad dan lam yang seperti ini singkatan daripada wasal aula yang artinya boleh wakaf tapi lebih baik melanjutkan. Nah, kalau kita nafasnya pendek ataupun karena kita baca perlahan tidak sampai kepada akhir ayat, maka kita wakafkan saja, tidak apa-apa karena boleh wakaf. Ya. Kita lanjut di ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, di sini di ayat yang kedua ini yang penting adalah pada kata wakaf amala ini dipanjangkan dua harokat, tanwinnya tidak dibaca lagi, disebut dengan mad iwad, ya. Jadi dibaca amala ketika ada tanwin yang fathah seperti ini ataupun baris di atas, maka diwakafkan dengan dibacakan panjang dua harokat tanpa dibaca tanwinnya. Kemudian ada tanda wakaf qaf lam yang seperti ini. Ini namanya wakaf aula. Ya, tanda wakaf aula. Jadi yang maksudnya adalah lebih baik wakaf daripada melanjutkan. Wa huwal azizul ghafur. Nah, di akhir ayat ini terjadi mad arid lisukun. Ghafur, mad arid lisukun itu adalah mad asli bertemu dengan huruf yang sukun karena wakaf. Nah, di sini kita wakaf di akhir ayat dengan mensukunkan ra. Berarti ra ini kita sukunkan karena wakaf. Maka disebut mad arid disukun, yaitu mad asli bertemu dengan huruf yang sukun karena wakaf. Nah, panjangnya itu minimal 3 harokat. Boleh sampai 5 harokat. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Nah, di sini ada berapa tanda wakaf? Ada 3, ya. Ini wakaf aula, lebih baik diwakafkan. Sama juga di sini lebih baik wakafkan. Ini wakaf mamnu', ya. Tanda lam disebut dengan wakaf mamnu' yang artinya tidak boleh wakaf. Ya, sedangkan ilmu tajwid yang penting di sini ada tanwin bertemu dengan ta. Hukumnya ikhfa. Ikhfa itu artinya menyembunyikan bunyi nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf ta, sehingga tanwinnya tidak lagi terdengar jelas akan tetapi sudah terdengar samar-samar. Jadi dibaca samar-samar. Seperti ini. Samawatin tibaqa. Ya, seperti pada nun sukun bertemu dengan fa juga ikhfa.
ya. Jadi disembunyikan suara nun ke dalam huruf ikhfa sehingga suara nunnya terdengar samar-samar. Mim tidak lagi dibaca min, ya. Bukan min futur tapi mim futur. Nah, ikhfa itu didengungkan kadar 2 harokat. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nah, di sini di ayat yang keempat, mim yang bertasydid dibaca gunnah, jadi didengungkan kadar 2 harokat. Kemudian yang qalib ikhfa, yang, ya, jadi ikhfa itu disembunyikan suara nun ke dalam huruf qaf, ya, ke dalam huruf ikhfa sehingga nunnya tidak lagi terdengar jelas. Nah, di sini satu lagi ada tanwin bertemu dengan waw, ini adalah idgham bi gunnah. Idgham itu masukkan suara tanwin ke dalam huruf waw sehingga tanwinnya tidak lagi dibaca tapi langsung kepada huruf waw, kepada tasydid waw, dan disertai dengan dengung, maka dibaca khasi'au, khasi'au, jadi tanwinnya tidak lagi dibaca. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kita lanjut, ya, lanjut saja. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza dipanjangkan 5 harokat karena mad jaiz munfasil, yaitu ada mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah, ini harokat fathah bertemu dengan alif, mad asli kemudian bertemu hamzah dengan di lain kalimat, jadi dipanjangkan 5 harokat. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Jadi perbedaan antara alif dan hamzah itu hamzah berharokat sedangkan alif dia tidak pernah berharokat. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama mad jaiz munfasil sama seperti iza. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum, faujun diikhfakan, faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir. Nah, ini ada waqaf mamnu', ya, jadi tidak waqaf. Kita ulang. Qad ja'ana nazirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير fa'tarafu bidzambihim. Nah, nun sukun bertemu dengan ba, iqlab. Iqlab itu membalikkan bunyi nun sukun menjadi bunyi mim. Jadi seolah-olah di sini mim yang sukun ya. Fa'tarafu bidzambihim, didengungkan bidzambihim. Ada jim, tanda wakaf jim ini maksudnya adalah wakaf jawaz. Wakaf jawaz itu boleh wakaf dan boleh melanjutkan. Jadi kalau wakaf tidak apa-apa, kalau lanjut juga tidak apa-apa. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun biz Innahu alimun bizatis sudur. Tanwin bertemu dengan ba, iqlab, jadi dibalikkan suara tanwinnya menjadi bunyi mim mati ya. Ala ya'lamu man khalaq. Nun sukun bertemu dengan kha, izhar, jadi dibaca nun sukunnya jelas tanpa dengung. Man khalaqa, khalaqa diwakafkan jadi qalqalah kubra. Jadi ada 5 huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf itu ketika dia sukun maka ada pantulan suaranya yang disebut dengan qalqalah. Apabila sukunnya karena wakaf maka disebut dengan qalqalah kubra, jadi pantulan suaranya lebih besar. Seperti di sini ya. Kita ulang. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur. Nah, di sini banyak hukum tajwidnya. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan ta, ikhfa diikhfakan ya, disembunyikan bunyi nun mati dalam huruf ta, beserta didengungkan. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim, idgham mimi, jadi idghamkan mim ke dalam mim, langsung dibaca pada tasdid mim yang kedua dan didengungkan. Kemudian nun sukun bertemu dengan fa, ikhfa ya, didengungkan juga. Kemudian samai mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. Nun sukun bertemu dengan ya, idgham bi gunnah ya. Nah, kita lanjut. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzaba allazina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman
إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah selesai. Nah, bagi saudara-saudara yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan bimbingan membaca Al-Quran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.